Halo semuanya, selamat datang di video saya. Perkenalkan, saya Nuri Wulan Agusti Dwi Fatma dengan NIM 117 kelas 3C Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1 Universitas Negeri Yogyakarta. Kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran tematik yang pastinya menarik dan bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi rekan-rekan pendidik di sekolah dasar. Yuk langsung saja kita mulai. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin tanya nih, siapa di sini yang pernah merasa jenuh dengan pembelajaran yang hanya fokus pada satu mata pelajaran saja? Pasti pernah kan? Nah, disinilah pembelajaran tematik hadir sebagai solusi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran tematik? Pembelajaran tematik adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran ke dalam satu tema, sehingga peserta didik dapat melihat keterkaitan antar pelajaran dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari mereka. Sekarang kita masuk ke tujuannya. Apa sih tujuan dari pembelajaran tematik ini? Tujuannya ada beberapa loh. Pertama, mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau topik tertentu. Kedua, mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi mata pelajaran dalam tema yang sama. Ketiga, memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Keempat, mengembangkan kompetensi berbahasa lebih baik. Kelima, lebih antusias belajar karena dapat berkomunikasi dalam situasi nyata. Keenam, lebih merasakan manfaat dan makna belajar. Ketujuh, guru dapat menghemat waktu. Dan kedelapan, budi pekerti dan moral peserta didik dapat ditumbuh kembangkan dengan mengangkat sejumlah nilai budi pekerti sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, kita lanjut ya ke salah satu model pembelajaran tematik yang sering digunakan, yaitu model Webet. Siapa di sini yang sudah pernah dengar tentang model ini? Bagi yang belum, yuk kita bahas lebih dalam. Model Webet atau model jaring laba-laba merupakan model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema sebagai dasar pembelajaran. Model pembelajaran ini memadukan multidisiplin ilmu atau berbagai mata pelajaran yang diikat oleh satu tema, menurut Fogarty. Selanjutnya, apa saja sih karakteristik dari model Webet ini? Pertama, berpusat pada peserta didik. Kedua, memberi pengalaman langsung. Ketiga, pemisahan mata pelajaran yang tidak begitu jelas. Keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Kelima, bersifat fleksibel. Keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat anak. Dan ketujuh, prinsip belajar sambil bermain yang menyenangkan. Kelebihan dari model Webet terdiri dari 1. Faktor motivasi tinggi. 2. Lebih mudah diterapkan. 3. Mempermudah perencanaan kerja tim. 4. Menyediakan media dan memotivasi peserta didik. Tapi tentu saja tidak ada yang sempurna. Model Webet juga memiliki beberapa kekurangan. Pertama, sulit menyeleksi tema. Kedua, perumusan tema yang dangkal. Ketiga, tidak semua KD atau CP dapat dipadukan satu tema. Keempat, guru lebih fokus kegiatan pembelajaran. Nah, ini adalah contoh gambar dari model Webet. Langkah untuk melakukan model Webet yaitu pertama menentukan tema yang akan diajarkan. Selanjutnya mengaitkan dengan mata pelajaran yang lainnya tapi yang ada kaitannya pada pokok bahasan atau mata pelajaran lainnya yang ada kaitannya dengan tema. Ini adalah contoh mengimplementasikan model Webet di kelas. Nah, di sini saya menggunakan contoh tema hewan peliharaan kelas 2 fase A dengan mata pelajaran yang pertama bahasa Indonesia dengan materi kosakata tentang hewan peliharaan dan menulis deskripsi singkat tentang hewan. Mata pelajaran yang kedua, matematika dengan materi menghitung dan membandingkan jumlah hewan serta membuat tabel frekuensi hewan peliharaan. Mata pelajaran yang ketiga, IPA dengan materi ciri-ciri, habitat, dan makanan hewan peliharaan serta mengamati gerakan hewan peliharaan. Mata pelajaran yang keempat, IPAS dengan materi peran hewan peliharaan dan cara merawatnya, serta diskusi tentang tanggung jawab memelihara hewan. Mata pelajaran yang kelima,
SPDP dengan materi membuat gambar atau kolase hewan dan prakarya dari bahan daur ulang berbentuk hewan. Mata pelajaran yang keenam, PJOK dengan materi gerakan hewan dalam kegiatan olahraga dan manfaat bermain dengan hewan untuk kesehatan. Oke semuanya, itulah tadi pembahasan tentang pembelajaran tematik khususnya model Webert. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.